Selamat bertemu lagi, masih di topik jurnal penyesuaian. Materi kali ini berhubungan dengan unearned revenue atau pendapatan diterima di muka atau bisa disebut sebagai hutang pendapatan. Unearned revenue atau pendapatan diterima di muka menggambarkan transaksi penerimaan kas oleh perusahaan atas jasa yang belum diselesaikan oleh perusahaan tersebut. Nah, sehubungan dengan penerimaan kas, maka perusahaan pasti mendebit kas. Kemudian perusahaan mengkredit akun dalam kelompok liabilitas, di mana akun tersebut dinamakan unearned revenue atau pendapatan diterima di muka atau hutang pendapatan. Seperti biasa, kita mulai dengan trial balance sebelum penyesuaian. Kita lihat ada akun unearned service revenue bersaldo kredit sebesar 1.200. Transaksi yang memunculkan saldo ini sudah kita bahas di materi sebelumnya, tapi kita tetap akan membahas secara komprehensif di slide setelah ini untuk mempermudah pemahaman kita terkait dengan jurnal penyesuaian. Contoh di sini menunjukkan bahwa perusahaan menerima kas 1.200 pada tanggal 1 Oktober untuk jasa iklan yang akan diselesaikan pada tanggal 31 Desember. Baik, selalu saya mulai dengan tanggal 1 Oktober di mana perusahaan menerima kas sebesar $1.200 untuk jasa yang akan diselesaikan tanggal 31 Desember. Kita bertemu laporan keuangan di sini tanggal 31 Oktober, yang berarti di tanggal ini kita harus membuat jurnal penyesuaian. Baik, kita fokus dulu di tanggal 1 Oktober. Di sini kita buat jurnal biasa yaitu kas pada unearned service revenue sebesar 1.200. Karena jasa belum diselesaikan sedangkan customer sudah membayar, maka perusahaan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan kewajibannya. Jadi ini tergolong liabilitas yang jika terdapat liabilitas maka bertambah di sebelah kredit. Kita posting ke buku besar kas dan buku besar unearned service revenue sebesar 1.200. Kita fokus saja ke buku besar unearned service revenue. Karena jurnal tadi, maka posisi buku besar unearned service revenue bersaldo kredit 1.200. Kemudian saldo buku besar sebesar 1.200 ini terbawa ke trial balance atau neraca saldo yang sudah kita lihat di awal video. Selanjutnya kita ketemu tanggal laporan keuangan di 31 Oktober, yang berarti kita harus memastikan apakah angka di neraca saldo itu sudah up to date atau belum. Lalu kita lihat ada saldo unearned service revenue sebesar 1.200. Pasti angka ini belum menunjukkan kondisi di tanggal 31 Oktober. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan transaksi tanggal 1 Oktober di mana konsumen membayar di tanggal itu untuk jasa yang akan diselesaikan pada tanggal 31 Desember. Berarti perusahaan wajib mengakui adanya pendapatan yang sudah berjalan selama periode ini, yaitu mulai 1 Oktober sampai 31 Oktober, yaitu 1 bulan. Perusahaan ini kan bergerak di bidang iklan, berarti jasa yang dijanjikan akan diselesaikan tanggal 31 Desember. Itu pasti berhubungan dengan jasa iklan. Berarti juga perusahaan memproses pekerjaan iklan itu mulai 1 Oktober sampai 31 Desember. Perusahaan wajib mengakui pendapatan selama proses pengerjaan ini. Jadi sekarang akuntan harus mengakui berapa yang bisa diakui sebagai pendapatan. Akuntan tidak perlu pergi ke bagian atau divisi yang proses pengerjaan untuk menanyakan progres pekerjaan. Akuntan cukup memegang angka 1.200. Kemudian berfokus pada tanggal 1 Oktober, 31 Oktober, dan 31 Desember untuk menentukan berapa besarnya pendapatan yang bisa diakui. Kita mulai dengan 1.200. 1.200 itu untuk pekerjaan mulai 1 Oktober sampai 31 Desember, berarti untuk 3 bulan. Nah, di sini kita harus mencari per bulannya, yaitu dengan cara 1.200 dibagi dengan 3 bulan sehingga menghasilkan angka per bulan adalah $400. Karena laporan keuangan di tanggal 31 Oktober, maka baru jalan 1 bulan sehingga $400 kalikan 1 bulan menghasilkan pendapatan sebesar $400. Jadi jurnal penyusunan kita adalah dengan mengkredit service revenue sebesar $400. Ingat, revenue bertambah di sebelah kredit. Kemudian debitnya kita harus mengurangkan saldo unearned service revenue. Hutang berkurang di sebelah debit sehingga kita jurnal dengan mendebit unearned service revenue sebesar $400. Jadi inilah jurnal penyesuaiannya. Unearned service revenue pada service revenue sebesar $400. Selanjutnya kita posting ke buku besar unearned service revenue dan service revenue, seperti yang bisa kita lihat di sini.
Kemudian saya kembangkan contoh tadi. Tetap kita mulai dengan 1 Oktober 2020, di mana perusahaan menerima kas sebesar $1.200 atas jasa yang akan diselesaikan di tanggal 1 Maret 2021. Kemudian laporan keuangan dibuat tanggal 31 Desember 2020. Berarti sama dengan sebelumnya, kita membuat jurnal penyelesaian unearned service revenue pada service revenue. Sebesar berapa? Mari kita hitung. Nilai 1.200 itu untuk jasa periode 1 Oktober 2020 sampai 1 Maret 2021, berarti untuk 5 bulan. Nah, untuk mencari per bulannya berarti 1.200 dibagi 5 bulan yang menghasilkan $240 per bulan. Kemudian kita kalikan dengan periode waktu yang terlewati mulai 1 Oktober sampai dengan 31 Desember, yaitu 3 bulan. Berarti jumlahnya adalah $240 kali 3 bulan yang menghasilkan $720. Sehingga jurnalnya adalah unearned service revenue pada service revenue sebesar $720. Mudah kan? Jadi untuk pendapatan diterima di muka, kita cukup paham berapa nilai kas yang diterima, kemudian kita harus tahu nilai itu untuk berapa lama, atau kita harus tahu kapan waktu perusahaan harus menyelesaikan jasa. Dan yang paling penting, seperti contoh lainnya adalah pasti kita harus tahu kapan kita membuat laporan keuangan, karena jurnal penyelesaian dibuat di tanggal laporan keuangan. Kita sudah selesai membahas contoh-contoh jurnal penyelesaian yang berhubungan dengan transaksi deferrals yang terdiri dari transaksi supplies, asuransi, depresiasi, dan unearned revenue. Sampai di sini kita pahamkan logikanya jurnal penyelesaian? Jika belum paham, tonton lagi video ini dan banyak berlatih. Ketika berlatih, penting bagi kita untuk tidak hanya menghafal jurnal penyelesaian itu bunyinya seperti A, seperti B. Sangat penting bagi kita untuk memahami kenapa jurnalnya seperti itu. Jadi kuasai siklus akuntansi, kuasai jurnal umum sampai ke proses jurnal penyelesaian. Jika Anda masih lemah di pemahaman jurnal umum, belum terlambat untuk belajar sekarang terkait jurnal umum. Karena jika Anda tidak paham debit dan kredit, tidak paham bagaimana membuat jurnal umum, maka Anda akan kesulitan memahami jurnal penyelesaian. Materi selanjutnya masih jurnal penyelesaian untuk transaksi yang berhubungan dengan accrued revenue dan accrued expense. Contoh-contoh di sini nanti adalah terkait transaksi hutang bunga dan hutang gaji.